Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan namaku adalah Zang ya. Di channel YouTube Zang Motor ini yang akan berisikan seputar tentang review atau jual beli sepeda motor bekas ya guys ya. Tentunya lengkap mati ataupun lengkap hidup ya. Dan untuk alamatku sendiri itu berada di Kabupaten Jember, Gumukmas ya guys ya. Dan jangan lama-lama, di video pertama ini akan kusepilkan unit-unit yang sudah ready ya. Di belakangku ini ada 4 unit motor yang sudah siap jual, sudah siap di gas gitu ya guys ya. Dan untuk review pertama ini review santai aja ya guys ya. Ada lucu-lucuannya, ada guyon-guyonannya, dan ada leluconku juga ya guys ya. Karena aku nggak bisa serius-serius amat ya. Ya biasalah gitulah anak muda ya. Oke, langsung saja ke review yang pertama. Untuk yang pertama yaitu ada Satria FU tahun 2011 ya guys ya. Dan untuk pajaknya itu pajaknya panjang ya guys ya. Platnya juga panjang sampai bulan 8 2026 ya guys ya. Untuk platnya sendiri yaitu plat P Jember ya. Untuk bagian depan ya, bagian depan Satria FU ini bannya masih tebel banget ya guys ya. Tebel banget ya, hampir nggak ada tipis-tipisnya ya. Dan untuk cakramnya juga ada. Bagian shocknya juga masih mulus ya guys ya. Untuk Satria FU sendiri ini hanya minus-minus pemakaian saja ya guys ya. Untuk cek soundnya juga ya, karena kalau nggak di cek sound itu kurang afdol ya guys ya. Untuk cek soundnya langsung double jreng ya. Nah itu ya, langsung hidup ya. Nah, untuk suara mesinnya juga kayak gitu ya guys ya. Untuk kilometer juga coba sepilkan ke sini kilometernya ini ya guys ya. Untuk speedonya juga hidup ya. Untuk kilometernya segini ya. Untuk speedometernya juga hidup ya guys ya. Untuk spion dapat 2 ya. Dan bagian samping permesinannya juga disepil juga lah, supaya bagus ya. Aku matikan dulu mesinnya. Bagian mesinnya juga masih mulus, hanya baret-baret pemakaian saja. Maklum lah ya, sepeda bekas itu mesti ada baretnya ya guys ya. Untuk bagian knalpotnya juga biasanya itu yang paling rawan itu bagian knalpot ini baset ya guys ya, ketatap apa dah gitu. Tapi ini enggak ya. Untuk bannya juga ini tebel banget ya. Untuk ban Satria FU sendiri ini tebel banget ya guys ya. Hampir minusnya itu berapa persen ya? Ya ada minusnya. Seperti ini minus-minusnya ya. Aku kasih tahu juga minus-minusnya ya guys ya. Minusnya itu baret-baret gini ya. Nah ini kalau mau terima beres juga bisa ya guys ya. Dan ini hitam gitu lah ya guys ya. Akan ku sepil secara jujur dan secara terbuka saja ya. Karena dijual beli motor bekas itu hak kejujuran yang paling utama ya. Soalnya bukan motor baru ya guys ya, mesti ada bekasnya juga ya. Dan untuk harganya sendiri Satria FU ini ku bandrol di harga 6 juta saja ya guys ya. Jika kalian datang ke alamatku ini maka bisa dinego lah, nego bensin potongan berapa 100 200 bisa lah ya guys ya. Jadi cukup 6 juta kalau datang ke sini nego. Kalau dikirim-kirim keluar Jawa atau kemanapun juga bisa ya guys ya. Tapi itu juga ada biaya ongkirnya juga ya guys ya. Dan untuk sepeda yang kedua yaitu KLX The Tracker ya. Kumajukan ya guys ya. Untuk KLX The Tracker ini tahunnya tahun 2013 ya guys ya. Dan untuk pajaknya sendiri ini sudah panjang sebenarnya ya. Pajak ini sudah panjang, sudah bulan 7 2024 dan platnya itu 2028 nanti ya guys ya. Sudah aku perpanjang, terima plat baru dan terima surat-surat baru ya. Sebelum kupasang aja untuk platnya ya guys ya. Untuk bagian depan KLX The Tracker ini untuk bannya sendiri sudah ban Supermoto ya, nggak ada ban tahunya ya. Karena ban tahunya, ban orinya sudah nggak ada ya guys ya. Jadi cukup dapat ban seperti ini ya, depan belakang ban Supermoto saja ya guys ya, nggak ada ban tahu. Dan untuk peleknya, kok pelek ya guys ya. Untuk shocknya sendiri KLX ini sudah memakai shock upside down ya, sudah di upside down ya. Dan untuk speedometernya juga seperti ini ya. Bagian speedometernya motor ini seperti ini ya guys ya. Masih lengkap lah ya speedometernya. Dan ku cek sound juga ya. Ku cek sound juga bagian KLX ini ya. Double jreng juga ya guys ya. Gak usah pakai pancal-pancalan seperti ini ya. Langsung saja nyala ya. Nah itu ya guys ya. Suaranya itu masih enak. Wow, nyaring sekali, masih bersih banget. Dan kasih lihat bagian mesin juga ya. Dari dekat suaranya itu seperti apa, apakah kasar atau enggak, masih halus ya. Untuk bagian mesin disepil, kumatikan dulu ya. Nah, untuk bagian samping KLX The Tracker ini seperti ini ya guys ya.
Untuk bagian belakang juga seperti ini. Minus-minus pemakaian ada ya, seperti baset-baset dikit gini ya guys ya. Tapi kalau untuk permesinannya sendiri masih segel ya, segel pabrik ya guys ya. Tahun 2013, surat-surat baru, plat panjang, dan harganya cukup dibanderol di harga 16.500.000 ya. Dan kalau kalian datang ke sini ini masih bisa nego banget ya guys ya. Nego berapa ratus ribu untuk biaya kalian bensin lah gitulah ya. Untuk platnya sendiri plat DK Bali ya, DK Bali ya guys ya. Dan untuk motor ini enak banget jika dinaikin di medan bergelonjar-gelonjar gitu lah ya guys ya, bukan medan yang halus-halus gitu lah ya. Karena ini basicnya mah motor trail gitu lah ya. Motor trail mah enak banget dibuat gitulah ya. Kalau ininya sudah diganti ya guys ya, diganti kuningan gini ya. Oke, langsung saja karena ada trackernya sudah, langsung saja aku lanjut ke motor yang ketiga ya. Untuk motor yang ketiga ini bagi pecinta Metiker atau motor-motor bebek ya guys ya, emak-emak lah ya gitu khususnya ya. Untuk motor Myoji ini sendiri yaitu tahunnya tahun 2012, untuk pajaknya itu lengkap tapi mati ya guys ya, pajaknya mati. Untuk platnya sendiri plat N ya, plat N Lumajang ya guys ya, 20722 untuk platnya ya guys ya. Dan surat-suratnya juga mati ya. Dan untuk bagian ban-bannya juga motor ini masih lumayan tebel ya, ban depannya masih lumayan tebel, cakram ada, dan baset-baset untuk minusnya ya baset dikit gini ya guys ya, biasalah motor bekas ya Yamaha Myoji ini ya. Bagian samping seperti ini ya guys ya. Dan ini juga ada minusnya ya, kalian terima beres juga bisa ya. Ini bagian kulit joknya sudah kayak gini ya guys ya, sudah robek lah dikit-dikit ya. Bagian belakang seperti ini, dan untuk bannya juga tebel banget kalau yang belakang ya. Kalau ban belakang sangat tebel ya. Dan untuk motor ini sendiri double-nya itu enak banget ya guys ya. Double jreng juga ya, double jreng langsung saja, gak usah pancal-pancalan apa itu ya, gak zaman ya, langsung saja, langsung hidup ya. Oh, sepilkan juga langsung hidup. Untuk bagian lampunya hidup ya, untuk kelistrikannya itu hidup, lighting juga hidup ya guys ya. Nah, lighting kanan hidup, lighting kiri juga hidup ya guys ya, jadi serba hidup. Cakram juga enak, spionnya 1 biji saja ya, jangan banyak-banyak lah untuk spionnya, karena spion yang satunya hilang. Bagian speedometernya coba lihat di sini. Bagian speedometernya seperti ini ya guys ya. Seperti ini ya, mati ya guys ya. Jadi speedometernya mati, cuma lighting tok sama apa ya, bagian lampu lah yang hidup ya. Dan mesinnya halus banget, masih enak dan layak dipakai untuk kaulah emak-emak atau neng-neng, ibu-ibu gitu lah ya guys ya. Jadi bisa dipinang motor ini ya. Dan untuk harganya sendiri motor ini kubandrol di harga 5.800.000 ya guys ya. Dan lagi jika kalian datang ke sini ini bisa dinego banget ya, 100.000 lah untuk biaya bensin kalian. Untuk kirim ke luar-luar Jawa juga bisa ya guys ya, tapi kalau luar pulau nggak bisa ya, masih belum bisa ya guys ya. Oke, langsung saja lanjut karena ini sudah sore ke motor yang terakhir ya guys ya. Ini ada Vega R ya guys ya. Vega R tahun 2007, untuk surat-suratnya sendiri ini lengkap mati ya guys ya. Dan untuk platnya sendiri L ya guys ya, L Surabaya ya. Untuk tanggalnya itu 07/2022 ya guys ya. Dan untuk bagian depan di sepil ya, ini motornya ya guys ya. Untuk peleknya sudah dikasih pelek kuningan ya, cakramnya juga ada, rujinya, bannya tebel banget ya guys ya. Ini bannya tebel sekali. Untuk bagian samping mobil ini ya lecet-lecet pemakaian saja ya. Untuk knalpot biasalah, knalpot kayak gitu ya guys ya, nanti dibersihkan bisa mungkin ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini juga ya guys ya. Untuk peleknya berwarna ungu. Dan ini ya, apa ini? Bannya ini sangat tebel banget ya guys ya. Untuk joknya juga bagus banget ya motor ini ya. Tapi ini minus-minus pemakaian saja. Sama juga ya guys ya, ini double jreng juga ya. Jadi gak usah pakai ini loh, pancal-pancal apa ini ya. Gak usah pakai itu ya guys ya. Coba sepil dari sebelah sini juga. Di sepil dari sebelah sini juga masih bagus ya. Nah, langsung saja aku hidupkan ya. Untuk ngetes double jrengnya ya. Langsung hidup ya guys ya. Aku masukkan ini ya. Langsung hidup ya. Untuk lampu-lampunya, untuk lampunya ini hidup ya guys ya. Untuk lightingnya coba, lightingnya juga hidup ya guys ya. Lighting lampu-lampu
Lighting kiri, lighting kanan, lampu, dan spion nggak ada ya guys ya. Spionnya sudah nggak ada. Untuk harganya sendiri ini kubanderol di harga 4 jutaan saja lah ya guys ya. Bisa nego banget ya, 4 juta rupiah sudah dapat Vega R. Platnya L Surabaya ya guys ya. Ya lokal masih lah, bukan ibu kota ya. Jadi jika kalian datang ke sini juga, ke alamatku ini juga, untuk alamatku itu ada di sana ya guys ya. Ini ya. Di depan ini pas ya. Kantor Camat Gumukmas ya guys ya. Di depannya itu rumah saya ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung datang ke sini. Oh ini ada minusnya ya. Minusnya ini. Ini minus Veganya ya guys ya. Untuk joknya ada sobek dikit ya. Oke, untuk harganya segitu, surat-suratnya lengkap hidup ya. Aku sepil lagi ini ya, bagian kiri, sisi kiri karena nggak disepil tadi ya guys ya. Untuk Myoji bagian kirinya seperti ini juga ya guys ya. Bisa dilihat, ininya juga masih mulus ya. Nah, mantap sekali. Mundur lagi, the trackernya juga, aku sepil juga bagian kiri ya guys ya. Karena tadi belum disepil bagian kiri ya. Ini ya guys ya, bagian kiri the trackernya seperti ini ya guys ya. Bisa dilihat untuk mesinnya juga masih mulus. Ini juga ya guys ya, ini nggak presisi ya. Belok sebelah ya guys ya, ini juga diluruskan juga bisa ya guys ya. Dan untuk knalpotnya ya, tadi ya lupa ya. Untuk knalpot the tracker ini sendiri sudah pakai racing ya guys ya. Untuk knalpot orinya sudah nggak ada ya. Ini knalpot ini ya. Nah, knalpotnya itu sudah pakai knalpot racing, knalpot orinya juga sudah nggak ada ya. Jadi ini aku jual apa adanya, dan untuk harganya tadi ya 16.500.000 bisa nego ya. Dan untuk Satria FU juga aku sepil dari bagian kiri ya guys ya. Karena sepil sepeda itu harus lengkap ya guys ya. Bagian kiri kanan itu harus disepil ya guys ya. Nah, ini dia bagian kirinya Satria FU ini ya guys ya. Hanya lecet-lecet pemakaian doang seperti ini ya guys ya. Seperti ini lecetnya itu lecet pemakaian ya. Biasa motor sudah 2011 ya, sudah berapa tahun ya sampai 2023 ini ya. Sudah lama banget ya guys ya. Oke, langsung saja aku awali dari yang pertama yaitu NMAX tahun 2021 ya guys ya. Untuk surat-suratnya lengkap hidup, P Jember 20426 ya guys ya. Untuk platnya, untuk pajaknya hidup panjang ini ya guys ya. Karena motor ini masih tergolong rasa baru lah ya guys ya, bekas rasa baru ya. Dan untuk bagian depannya yuk disepil yuk. Bagian depannya ban-bannya seperti ini ya, cukup tebal tapi nggak tebal banget ya, cukup lah gitu ya guys ya. Dan untuk bagian cakram juga seperti ini, no lecet-lecet karena motor ini dibungkus stiker ya guys ya. Jadi semuanya dibungkus total, warna aslinya hitam cerah ya guys ya, maksudnya hitam no lecet-lecet ya. Untuk bagian samping seperti ini, NMAX, ada icon NMAX di sini. Bagian samping, untuk bagian ban belakangnya juga seperti ini, lumayan ya, lumayan tebal. Cuma minusnya itu minus kotor aja, belum kumandiin ya guys ya, dan baret-baret dikit gini ya. Nah ini yang baret ini bukan knalpotnya ya guys, atau bukan apanya itu, bukan plastiknya ini ya, tapi stikernya ini yang baret ya guys ya, karena ini sudah dilapisi dengan stiker ya guys ya. Spion ada 2, dan untuk bagian ininya juga, bagian ininya empuk banget empuk ya. Dan motor NMAX ini sudah dilengkapi dengan keyless ya guys ya untuk kontaknya, jadi gak usah pakai kunci-kunci lagi ya, aman banget ya. Langsung saja dihidupkan. Speedometernya masih berjalan di angka 11.976 ya guys ya. Dan untuk motor ini cukup low lah ya speedometernya ya. Langsung saja aku cek soundin, aku hidupkan ya guys ya. Ya harus dinaikin ya, mohon maaf aku naikin sepedanya ya guys ya. Langsung saja aku hidupkan, langsung hidup double crank. Enak banget, masih halus banget karena tergolong masih baru ya guys ya. Untuk lightingnya, lighting kanan hidup, lighting kiri juga hidup, dem-dem juga hidup semua pokoknya ya guys ya. Bel-bel juga hidup ya guys ya. Ya enak banget lah motor ini ya, untuk kaulah ibu-ibu atau kaulah mama ya guys ya, sangat worth it banget ya. Dan untuk harganya sendiri motor ini yaitu 25.500.000 saja ya guys ya. Sudah dapat NMAX tahun 2021 ya guys ya. Mantap sekali, lengkap hidup lagi ya. Dimana ada harga segitu ya, mungkin harga pasaran di market masih 28.500.000 ya guys ya. Dan akan gue review lagi motor yang kedua ya. Motor yang kedua yaitu ada Honda Scoopy ya guys ya, tahunnya 2018. Untuk surat-suratnya lengkap mati ya. Mati berapa? Mati setahun ya guys ya, 2022 kemarin ya matinya untuk platnya ya guys ya. Dan langsung saja aku sepil bagian depan motor ini seperti ini ya. Untuk bannya cukup tebal, nggak tebal banget.
Dan untuk bagian sini cakram ada di sebelah kiri ya guys ya, bukan sebelah kanan ya. Bagian depan seperti ini juga full cutting ya guys ya. Tapi cuttingnya itu cutting apa ya? Cutting tembus pandang kayak plastik cerah gitu lah ya guys ya. Jadi dibungkus semua. Untuk body-body aslinya masih jos banget ya untuk Scoopy ini ya. Spion dapat 2. Cakram-cakram masih ori. Siap. Langsung saja coba mundur dikit. Aku majukan ya biar enak. Untuk Scoopy ini sendiri dari samping bisa disepil. Dari samping ada baret-baret pemakaian lah ya, karena ini motor tahun 2018. Untuk ban belakang tebel banget kalau ban belakangnya ya guys ya. Dan bagian ininya, joknya juga empuk, masih ori bawaan pabrik, tanpa lecet sama sekali. Langsung saja aku gas cek soundnya ya guys ya. Untuk cek soundnya sih motor Scoopy ini seperti ini ya guys ya. Langsung saja aku hidupkan, langsung hidup, double jreng banget ya guys ya. Masih halus banget. Untuk bagian lampunya masih hidup semua, lightingnya, lighting kiri hidup, lighting kanan juga hidup ya guys ya. Dan bagian speedometer segini ya. Coba lihat ke sini. Sudah berjalan segini ya guys ya. Speedometernya sudah berjalan 46.000 dan hidup ya, tanpa ada mati-mati speedometernya ya. Untuk dem-dem juga hidup ya, lampu demnya hidup juga. Langsung saja aku matikan dulu. Jadi seperti itulah review Scoopy ini ya guys ya. Motor apa adanya, 2018, lengkap mati, plat play sampai ya guys ya. Plat P Jember, Jawa Timur ya guys ya. Dan untuk harganya sendiri motor Scoopy ini jika kalian mau terima hidup harganya di 15.800.000 ya guys ya. Jika terima mati seperti ini langsung saja datang ke sini, nanti nego-negoan ya guys ya. Untuk alamatnya akan ku sepil di akhir video ntar lagi ya guys ya. Akhir video akan ku sepil alamatnya ya. Ku mundurkan lagi karena nggak kelihatan sepil-sepil yang selanjutnya ya. Untuk motor selanjutnya yaitu Vario ya guys ya. Untuk Vario ini tahunnya 2010 ya guys ya. Dan untuk pajaknya itu telat ya guys ya. Pajaknya telat kalau platnya hidup ya. Seperti ini ya. Langsung saja aku sepil bagian depan, platnya N Lumajang seperti ini sampai 2025 untuk platnya ya. Kalau pajaknya ini telat ya, lengkap mati ini ya guys ya. Untuk bannya sendiri cukup tebal, untuk lecet-lecet seperti ini ya guys ya. Lecet-lecet pemakaian saja ya. Untuk bagian cakram ada di sebelah kiri juga. Dari samping yuk disepil. Coba aku majukan dulu ya biar kelihatan. Dari samping seperti ini ya, belum kumandiin jadi terlihat buluk ya guys ya. Motor ini ya. Untuk bagian ban belakang ya cukup lumayan tebal juga, meskipun tipis tengah ya guys ya. Untuk bagian ini juga bagus. Di sininya cuma lecet-lecet gini ya guys ya. Ya lecet lah, namanya motor bekas pasti akan ada lecet ya guys ya. Bosok gitu loh ya, bosok lecet gitu ya. Untuk bagian joknya juga masih mulus ya, masih mulus lah, bisa dikatakan mulus banget. Untuk bagian speedometernya seperti ini ku hidupkan ya. Nah seperti ini ya guys ya. Bagian lampu-lampu coba disepil juga. Bagian lampu-lampu hidup semua ya guys ya. Lampunya kanan kiri gantian ya, agak sekaligus hidup. Untuk lighting kirinya hidup tapi tidak susah ya guys ya. Lighting kanan dulu dah. Lighting kanan mana ini? Nah, lighting kanannya hidup. Lighting kirinya juga hidup biasanya ya guys ya. Tapi kok nggak hidup ini ya. Pokoknya terima hidup dah kalau kalian ke sini ya guys ya. Untuk speedometernya sudah tadi, langsung saja aku cek soundin ya. Suara mesin sebenarnya nggak terlalu kedengeran suara mesinnya ya guys. Karena ini motor matic ya, bukan knalpot Bronx. Nah seperti ini dah ya. Oh, enak banget, masih empuk banget, masih suara mesinnya itu nggak kasar-kasar banget ya guys ya. Ya lumayan lah, motor bekas seperti ini apa ada ya guys ya. Yang penting nggak bunyi tak 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 gitu ya guys ya. Jadi seperti itu saja. Untuk harganya Vario ini ku bandrol dari harga berapa ya? Kok ku bandrol ya guys ya. Akan ku kasih harga di 5.900.000 saja untuk Vario ini ya guys ya. Langsung saja digercapkan, sudah tahunnya 2010. Tapi lengkap mati, tapi platnya hidup, hanya pajak doang yang mati, cuma 5.900.000 ya. Dapat dari mana ya guys ya? Seorang Vario, wede, seorang Vario katanya ya. Untuk spionnya dapat satu saja ya, satunya nggak ada ya guys ya. Jadi itu doang lah spionnya ya. Untuk review yang terakhir yaitu ada Mioji ya guys ya. Spesial untuk Mioji akan ku
bawa ke sana ya guys ya. Akan ku bawa ke sini dulu ya, biar kelihatan banget ya. Coba lebih mundur, Bu kameramen. Nah, untuk Myoji sendiri ini tahunnya 2012, untuk platnya plat N Lumajang ya guys ya. Dan 2022 mati plat, mati pajak juga, tapi komplit ya, komplit hidup, lengkap hidup. Untuk bannya sendiri lumayan tebel, tapi nggak tebel banget. Cakram sudah ada. Untuk selebor depan nggak ada baret-baret sama sekali. Bagian depan juga, bagian samping disepil juga. Seperti ini hanya kotor-kotor, bisa dikompon gitu lah ya guys ya. Untuk bagian belakang bannya sangat tebel ya, kalau bagian belakang ya guys ya. Bagian selebor sini nggak ada baret, bagian sini juga nggak ada pecah, dek-deknya. Hanya minusnya ini ya guys ya. Minusnya Myoji itu ini ya, di joknya ada luka ya, luka seperti itu ya guys ya. Dan aku nggak bisa cek sound motor ini, tapi ku jamin halus, enak, empuk ya guys ya, karena kontaknya nggak ada di dalam kontaknya ya guys ya. Dan untuk lampu-lampunya Myoji ini hidup semua, untuk lightingnya juga hidup, untuk ininya juga hidup, lighting kiri, lighting kanan hidup, spion satu juga ya, sama kayak Vario ini ya guys ya. Pokoknya enak lah Myoji ini ya, masih layak dipakai meskipun ini motor bekas ya guys ya. Jadi jika kalian berminat beli di tempatku, langsung saja hubungi nomor di deskripsi ya, dan ku pesankan lagi di setiap videoku ya guys ya. Jika kalian mau beli unit di tempatku yaitu Zhang Motor, wajib video call di depan unitnya ya guys ya, biar apa ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan ya guys ya. Jadi wajib video call ya guys ya, harus jelas, transparan ya guys ya, ditanyakan dulu sebelum kalian OTW ke alamatku ya. Untuk alamatku sendiri ada di sini ya guys ya, di depannya kantor Camat Gumas, itu adalah rumahku ya guys ya. Disepil kanan kirinya dong biar tahu lah gitu ya. Nah di sana ya guys ya. Untuk alamatku sendiri enak cariannya, tinggal apa ya, tinggal masukkan di map kantor Camat Gumas, sudah ya guys ya, sudah muncul ini kantornya, ada di Google Map gitu ya guys ya. Langsung saja di depannya rumahku ya, di sana lah ya guys ya. Jadi untuk unitnya sebenarnya masih banyak, ada di belakang juga, tapi yang ku sepil cuma 4 ini doang ya guys ya, yang ku sepil dulu sementara, karena buat video setiap hari itu perlu unit yang berganti-ganti juga ya guys ya. Jadi ku sepilnya hanya 4 video-video doang, 4 motor doang ya guys ya. Langsung saja, jangan lama-lama karena sepil-sepil motornya sudah selesai dan sudah semua. Kurang lebihnya mah cukup jelas lah, menurutku mah cukup jelas ya guys ya. Jadi langsung saja aku akhiri video ini. Sekian, terima kasih, dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.